Coba, itu dulu. Kalau Cina bisa, saya bisa. Bukan anakku. Anak saya dari kelas SD sudah punya penghasilan, Pak. Saya didik. Dek, kalau mau punya uang, bantu jaga toko. Nggak ada teori. Ya, bantu mbaknya. Iya, Pak. Pulau Suala mampir dulu. Nanti kamu ambil 10.000, 20.000. Anak saya. Namanya Valda. Bukan lagi SMP. Dia punya 5 toko tas, 10 SD Solo, dan 70 cabang Korea SMP. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tas Ade udah buka cabang lagi. Kemarin tuh baru renovasinya dan sekarang udah penuh tas-tasnya. Makasih ya, Pak. Oh ya, emang cuma Bapak doang yang bisa beresmian? Ade juga bisa, Pak, beresmian toko tas Ade. Ya, ambil aja. Makasih. Ya. Aku bilang apa? Nah, selagi masih kamu kuat bekerja dan berdagang untuk hari tua. Sekarang teman kamu enak leha-leha main. Ya kan? Kita lihat nanti di hari tuanya. Karena menentukan itu hidup di hari tua. Karena semua kita udah capek. Betul nggak? Selagi kuat, Pak, pergunakan waktu ini. Buka SMP. Ini SMA. Sekarang dia punya 70 cabang Korean food. Ya, tidak ada teori. Punya SD Solo ada 10. Toko tasnya ada 5. Penghasilannya 4-5 juta per hari. Anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Validina Fina dari Putri WT Kapi. Hari ini tanggal 17 Desember tahun 2021 kami membuka lagi cabang kedua yang ada di Bandung. Yang sudah ada di Jalan Pahlawan, yang pertama itu sudah ada di Panorama Bandung. Hari ini buka cabang yang ke-54 Tokpoki. Hari ini sedang melakukan pelatihan. Dan sekarang anak saya dikontrak oleh Astra Group. Buka. Dia kontrak oleh Astra. Dia kasih pelatihan untuk para pensiunan. Maka saya nonton konser itu. Hari ini di Astra. Ya, nonton konser anak saya lagi Saya presentasi. udah punya 40 gram. Dan anak saya yang kasih pelatihan ini untuk di kader-kader DPRD. Kalau DPR RI, bapaknya yang turun tangan. Satu. Astra. Pertama-tama perkenalkan nama saya Saudari Martina. Saya adalah putri dari Bapak Tapi dan saya sekarang baru kelas 12 SMA. Tapi berkat bimbingan ayah saya sudah Ini anak kita. Saya bilang anak saya nggak usah kuliah, nggak penting. Karena duit zaman sekarang. Biarkan teman kamu kuliah. Nanti tamat suruh kerja sama kita. Betul? Masalah ijazah gampang, nak kapan pun bisa kok, nak. Lu umur 60 juga masih bisa kuliah, nak. Iya ya, Pak. Tapi siapa yang mau dirikan untuk kamu punya duit? Kalau papa nanti dipanggil Tuhan gimana, Pak? Iya ya. Persiapkan selagi papa masih kuat. Kita enggak, Pak. Rubah, Pak, mental kita. Kalau Cina bisa, saya bisa. Tidak ada teori. Hanya Bapak Ibu yang terpilih. Syukur. Bukan, Najwa siap. Sebelum saya masuk materi saya. Dia yang ngomong, Pak. Begitu kalau saya ngomong nggak pantas. Faktanya tingkat pengangguran saat ini justru di jenjang yang lebih tinggi. SMK, SMA, apalagi universitas lebih banyak yang nganggur daripada lulusan SD. Masuk kampus cuma menunda pengangguran 4 tahun, adek. Jadi sarjana tidak membuat kemungkinan kalian diterima kerja lebih tinggi. Itu faktanya, itu datanya. Kita terpilih dengan ijazah. Masalah ijazah. Yang tahu artinya wisuda. Wes, ya sudah. Jangan bangga dengan gelar sarjana, tapi bangga gelar sarjana. Inilah esko yang bikin Bapak Ibu kaya raya. Alhamdulillah bisnis saya ada di seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua, dari Kaltara sampai NTT. Silakan. Bukan Cirebon. Tepuk tangan dulu buat Cirebon. Tidak ada satu yang saya. Dan ini bukan saya itu jatuh miskin. Saya bapak. Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Esko, sahabat investor, hari ini tanggal 2 Juni 2022. Saya ada di mana? Cirebon. Dan ini Esko angkatan berapa? 9. Pilih kotanya. Mau yang mana? Bebas. Kritik saya sekarang. Bisnis saya ada di 100 kota. Dari Aceh sampai Papua. Saya nggak sekolah. Karena apa? Terus bergerak dan terus berbuat baik kepada orang lain. Saya sharing dengan orang-orang. Bebas. Pilih, Pak. Supaya Bapak Ibu tidak salah di tempat ini. Ada yang mana? Silakan. Kota mana? Pilih. Setiap kalian pilih kotanya pasti ada Esko di sana. Ada yang mana? Silakan. Madura. Bukan Madura. Saya Madura malah konsultan salah satu bupati, Bu.
di Madura. Saya konsultan. Ini di pasar Madura yang sepi, saya yang tangani. Assalamualaikum Ini saya tanya. warahmatullahi wabarakatuh. Anggota ESCO yang ada di Indonesia. Hari ini tanggal 2 Oktober tahun 2019. Saya ada di Madura, di Sumeneb, di Madura. Kasih. Ini satu bukti bahwa Bukan anak muda. Anak muda saya bilang, nggak usah Madura cuma jual sate, jual parfum sekarang. Iya Pak. Ngapain ngandulin ini? Anak muda, Madura. Anak-anak Madura, ini punya 8 cabang dia sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota ESCO di Indonesia. Hari ini tanggal 30 September. Ya, saya ada di Madura, khususnya di Pamekasan. Nah, ini adalah alumni ESCO. Angkatan berapa? Angkatan 2, Probolinggo. Dan ini manajernya. Ya, bisa bayangin. Dia punya bisnis, ini dia. So, Kota mana lagi? Pilih. Hah? Lah, Kendari Pak ya. Kendari Mas. Kendari buka. Saya punya ruko di sana. Saya ikut latihan saya, dia punya 34 bisnis. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum seluruh Indonesia. Saya Askar Habib beserta seluruh jajaran ESCO Kendari ingin menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan ESCO. Ketua Kadin Kendari. Saya bilang keluar. Sikut menyikut terjadi di organisasi Indonesia ini, Pak. Kota mana lagi? Palembang. Cirebon. Sama Kuningan. Termasuk Cirebon. Bali Pak. Iya. Yang mana dulu kan nggak bisa semua sekaligus. Mau yang mana? Hah? Palu. Buka Palu. Mau di Palu kek? Di Bali saya punya perusahaan terbesar di Bali. Palu. Palu. halo ESCO, saya Fadli ESCO yang 1. Salam. Di sini saya punya jualan ayam goreng cacikan. Alhamdulillah sekarang punya 7 cabang. 7 cabang. Pak Nur, mau diginikan dulu Pak Nur. Kita lihat sama-sama. Soalnya di sini Pak Nur. Ginikan aja. Ya, oke, kita lihat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota ESCO Indonesia, saya sekarang masih di Palu. Peresmian lagi bisnis yang kedua. Ini Bali. Kalau Bapak Ibu pergi ke Bali, silakan mampir di kafe saya. Saya punya kafe terbesar di Bali, yaitu di Legend semuanya. Buka bisnis apa aja dulu. Apa aja dulu, nanti dibagusin. Buka. Namanya Karabal. Yang tangani keluarga saya, dari keluarga saya. Bali, Legend semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ESCO, sahabat investor. Hari ini saya di Bali, peresmian bisnis yang ketiga. Tadi di Sesetan, Karta Sadena. Sekarang ada lagi di Seminyak. Di sekian, Legian Seminyak. Nah, ini adalah kakak saya punya anak paling bungsu. Ini dia. Dan ini suami tercintanya. Dan mereka sudah punya kafe. Ini dia. Tolong disutup. Kafe saya kalau paling jelek di Bali. Makanya saya punya prinsip, buka aja dulu. Nggak usah kabur aja dulu, buka aja dulu. Jelek, tiba-tiba lagi berjalan. Penghasilannya nggak sampai 1 juta tuh, karena sepi, jelek. Tiba-tiba keajaiban datang. Keponakan saya telepon, namanya Moren. Om Royke besok harus ke Bali. Ada apa Moren? Ada orang boleh mau nemuin Om Royke. Oke, aku bilang, Mama pesen tiket besok. Cari tiket, besok pagi harus berangkat. Mahal-mahal berangkat. Ada nih Pak, ambil. Sampai di Bali saya ketemu Mr. Richard. Mr. Richard bilang, what's your name? My name Royke. You are the owner? Yes, this cafe is mine. Can we make sharing profit? Okay. How much you want to give to me? 1 billion? 1 million? Okay. And then, what I get the profit you want? Put my flag, I bring other people, and then the profit we sharing. Sip, buka. Sekarang paling mewah. Begitu cara belajar. Gak usah yang aneh-aneh. Banyak pikiran begini. Ini dia si goblok yang nyerahin duit. Kenapa kita jadi budak di negara kita sendiri? Betapa ngerinya negara ini keluar negeri jadi babu, di dalam negeri jadi babu. Betul mak? Itu aja, terusin. Sekarang ini benderanya dia. Sahabat ESCO, sahabat investor, hari ini tanggal 21 November ya, 2023 saya ada. Sekarang penghasilannya bisa 3 sampai 4 juta Pak.
Tapi kalau musim liburan itu bisa 6 juta. Karena sisanya uang saya beli papan seluncur itu loh yang untuk di laut apa sih. Oh saya nggak ngerti, saya ngertinya duit. Bapak ibu saya ini bodoh ini beli papan. Ada 100 ini. Nah paling enak itu kalau dicawain sama orang bule. Jangan ke orang Indonesia Pak. Mentalnya mental miskin. 2 jam ya, tapi 3 jam masih di laut Pak. Nanti kita, balik, tanggung. Udah gitu sampai di sini, Pak, kelebihan 1 jam, bayar lagi. Ayolah, masa duitan amat sih? Ya elah. Kalau orang bule kan enak. Sir, sorry, time is over. You offer the hour. Okay, you have to give money. Ya, oke. Kita enggak, Pak. Mental, Pak. Mengerikan mental kita ini. Tapi ya sudah lah. Daripada kita ribut nanti satu kampung datang kan repot juga kita, Pak. Iya, Pak. Kita ngandelinya royokan. Itu dulu. Terakhir, Kota Mana? Pacitan, Pak. Pacitan di mana itu? Jawa Timur. Kayaknya Jawa Timur, Surabaya, Bu. Surabaya, iya. Coba pakai kota-kota yang ya. Karimun, Pak. Karimun di mana lagi? Palembang, Pak. Semarang lagi, Pak. Tidak, Semarang. Jangan bilang kayak kota-kota Karimun, pulau kecil begitu, Pak. Saya nggak mau. Enggak, saya masuk di kota kayak Batam, gitu. Batam, gitu. Kawasan wisata. Iya, saya kan UKM, Pak. Saya nggak ngomongin pariwisata, bisnis saya, Pak. Betul nggak? Gitu. Apa? Jepara. Jepara ada Bu saya. Kalau Jepara ada, bukan Jepara. Saya punya distributor di Jepara. Gitu. Ya, gitu. Kalau di Batam apalagi? Batam itu udah eksis semua, malah Batam udah ada yang dapat sampai bisa beli ruko. Jepara, distributor saya. Distributor kemarin pun saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Esko, sahabat investor. Hari ini tanggal 23 Februari 2022. Saya ada lagi di Jepara dan ini dengan mitra Aceh bukan. Seluruh Indonesia dari Manado sampai NTT. NTT saya komisaris saya komisaris bank. Potong Aceh. Mamuju saya masuk. Itu dulu. Saya nggak sekolah. Saya nggak punya jaringan kayak partai. Tapi bisa di 100 kota. Assalamualaikum seluruh Esko Indonesia. Saya Bapak Sutarman, alumni Esko 1 Banda Aceh. Setelah saya mengikuti seminar dan Kasih. Jadi mari kita berbagi. Setiap hari saya harus meresmikan bisnis. Kalau enggak seminggu sekali saya harus meresmikan bisnis. Terus dalam 1 hari pun saya bisa meresmikan 3 bisnis. Karena itu tanggung jawabnya seorang mentor. Ya, saya menjadi narasumber di beberapa stasiun televisi. Kalau di Surabaya Ibu Kofifa undang saya. Kalau di Lombok Tuan Guru Bajang. Kalau di Jakarta Surya Paloh. Kantor Esko alhamdulillah ada di mana-mana. Siap kaya? Siap sukses? Mari kita rubah dulu mental kita kalau mau kaya. Ini benda mati kan? Betul? Kita benda hidup kan? Ini benda nggak sekolah, nggak kuliah, betul? Ini benda nggak punya agama, betul? Kita punya agama, betul? Ini benda dari satu pabrik, betul? Bapak Ibu dan saya sama-sama dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari satu pabrik, betul? Tapi kenapa ini benda beda? Apa sih bedanya kalian dan saya sama? Bahkan kalian tamat SMA-nya resmi. Saya cuma SMA paket C. Kenapa ini benda beda? Kenapa kalian dan saya beda? Ya satu harganya 5.000 karena di pinggir jalan jualnya. Satu harganya 30.000 karena di hotel bintang 5. Kenapa berbeda harga? Bu, dia nggak ngerti pajak, belum bicara pajak. Tempat yang bikin kaya tempat, bukan ijazah, bukan pintar. Ini benda bodoh nggak diem. Tapi kenapa berbeda harga? Itu aja jawabannya. Dia 5.000. Kalau saya gerakin ke hotel bintang 5 naik gak? Dia di bintang 5. Kalau saya gerakin ke kaki 5 turun. Nggak perlu belajar sampai 4 tahun Bapak Ibu. Lah kalian belajar 4 tahun masih UMR. Coba. Itu dulu. Saya jual gorengan aja satu hari 100.000, sebulan 3 juta. Nah kalikan kalau saya punya 10 gerobak. Harusnya kuncinya apa? Bergerak. Jadi mari kita bergerak. Kalau kamu miskin, bergerak aku harus kaya. Tempatnya Pak. Nggak perlu bertele-tele beginilah begini. Kalau saya karyawan bergerak, aku harus jadi bos, pindah. Mau bukti? Baik. Johnny Andrean, dia bergerak lagi buka Jeko. Dia bergerak lagi buka Mako.
Roti dia bergerak lagi kalau dia. Mereka bergerak. Coba, Lucy Kirana bergerak, dia buka Lion Air, dia buka Batik Air, dia buka Super Airjet. Mereka orang kaya bergerak. Kapal api dia bergerak lagi buka Excelsior. Itu dulu. Apalagi Heru Tanjung. Dia bergerak buka Carrefour, tutup, dia buka Transmart, dia buka lagi Trans Studio, dia buka Mega Bank, dia buka. Lah kita enggak. Udah gaji UMR, rebahan terus. Alasan capek lah. Coba Pak. Siap bergerak? Ya. Bukan Ustaz yang ngomong. Kalau saya ngomong ke Pak Ustaz Pak, nggak perlu ijazah Pak. Aku ini. Rezeki itu bukan hanya materi. Nah kuncinya sekarang, bagaimana kita menjemput rezeki itu, Abiku? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada suatu makhluk yang bergerak di bumi kecuali Allah jamin. Kuncinya di mana? Bergerak. Kalau Anda tidak, Saya nggak sekolah, saya bergerak. Saya datang ke Cirebon, ayo kita cari buka bisnis, bergerak. Itu dulu, kita enggak. Coba bergerak. Ngapain yang repot-repot? Jangan banyak rebahan, nanti aja korban. Mau tahu rebahan mau lama? Tunggu nanti, rebahan terus. Lagi itu, aku harus bergerak. Siap bergerak? Siap. Tadi pagi Bapak Ibu dari rumah datang ke sini, kan berarti bergerak. Betul nggak? Sehingga kita saling kenal sekarang. Tepuk tangan dulu buat kita sudah bergerak. Dengan ikut ESCO, berarti Bapak Ibu dapat 5 poin ini. Dana dapat, bisnis dapat, emas dapat, properti dapat. Tanpa uang. Yang penting satu, lihatnya. Apa? Buka. Ini cara bisnis yang benar. Sebaik-baiknya manusia bermanfaat buat orang lain. Jangan jalankan bisnis. Serahkan ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota ESCO yang ada di Indonesia, saya Rocky Setapi. Sekarang lagi memberikan satu lagi ilmu yang sangat luar biasa. Hari ini pada tanggal 7 Desember tahun 2015, saya buka lagi bisnis baru, namanya Jus Sedani. Nah ini jusnya dimulai dari yang kecil dulu, tapi saya yakin ini akan jadi besar. Nah saya bersama dengan namanya siapa? Haji. Haji. Ini modalnya semuanya berapa? 3 juta. Nah berapa jus ke saya? Cuma 10.000. 10.000. Saya buka jus itu modalnya 3 juta dari tahun 2015 sampai sekarang. Nggak pernah saya naikin 10.000. 1 gelas saja mas. Saya dapat duit 300.000. Pertanyaan saya untuk kalian yang kuliah tinggi-tinggi, yang sudah belajar tentang manajemen ekonomi. Pernahkah kamu simpan uang 3 juta di bank dapat 300.000? Pernah? Kamu hari ini simpan tapi dibodohin oleh perbankan. Kerja setengah mati simpan uang ke bank. Kenakan bank Pak. Uang kamu tidur. Sebaik-baiknya manusia bermanfaat buat orang lain. Hablum minanas sambil mau. Betul? Itu Pak. Setinggi-tingginya jabatan kamu masih di orang kamu jomblo. Tapi sekecil-kecilnya bisnis yang kamu buka, kamu adalah bos. Kasih kritik saya sekarang. Ilmu saya di atasnya Ustaz bilang sedekah. Tidak, saya tidak suka sedekah. Tapi saya kasih bisnis. Berbagi untuk lu semuanya. Ilmu saya di atas sedekah Pak. Sedekah paling berapa ratus ribu kamu kasih. Saya untuk lu 95%. Gua 5%. 10.000 aja. Bisnisnya jalan, bosnya jalan-jalan. Jadi untuk yang laki-laki, nanti kalau mau buka salon, buka kerjasama dengan Banci. Kenapa kamu yang jadi Banci di sini? Hah? Kenapa? Banci sekolahnya mana? Ibu-ibu mau buka cuci motor kerjasama dengan orang. Bukan, ibu ini punya berapa? 8 cabang cuci motor. Kita terlalu terbuai, Pak. Ya, jangan punya prinsip selalu Cina atau agama Nasrani yang kaya. Buka, seorang ibu. Ya, dia bisa cuci motor. Seorang ibu, alumni saya. Bisnis jalan, bosnya jalan-jalan. Bantu orang. Percaya Allah akan berikan kamu rezeki dari pintu lain. Itu aja dulu. Kalau kamu baik di dunia, maka akhirat kamu akan diterima. Dunia ini sebenarnya ujian, penentuan kita sekarang. Kita harus kaya dan berbuat baik. Itu baru lengkap. Bukan kaya dari korupsi. Bukan kaya dari mencuri uang orang. Itu Pak. Saya bukan ustaz. Saya cuma ngajar dengan merubah mental kita. Ya. Bantu orang yang paling mulia. Maka 4 ini dapat. Kita bahas hari ini.
Mantap? Siap bantu orang? Saya tidak ada teori. Mari kita buka. Bukalah bisnis yang ada 4 poin. Harian, mingguan, bulanan. Harian, yaitu kuliner. Uang masuk tiap hari. Mingguan, jasa. Uang bulanan, kamu beli Alfamart, Indomaret. Saya didik semua lengkap hari ini. Hari besok. Terus kita beli tanah. Sama beli emas. Naik kan tiap tahun? Sekarang jawab dengan jujur. Mana yang lebih kaya? Punya sertifikat sarjana atau sertifikat tanah? Lakukan. Mana yang diterima bekerja di satu perusahaan? Punya sertifikat sarjana atau punya orang dalam? Lakukan. Mana yang lebih kaya? Punya sertifikat sarjana atau yang suka main TikTok? TikTok. Itu. Lupakan ijazah kamu. Kamu mau jadi orang pintar? Lupakan. Google lebih pintar pada kamu. Kalian tanya apa aja dia bisa jawab, bos. Betul? Lu tanya apa resepnya semua ada. Ribuan resep ada di Google, Pak. Coba. Kalian tanya jumlah janda di Cirebon, dia tahu, Pak. Kamu tanya luasnya Cirebon, dia tahu, Pak. Belum tentu sarjana bisa jawab, bos. Betul? Tapi ada satu, Google itu tidak baik. Kenapa? Kita suka nyasar juga kalau nanya dia. Ke hutan lah, ke sawah. Dia nggak baik. Makanya kita lebih tinggi dari dia. Cerdasnya dia, tapi baiknya kita. Betul nggak? Kita nggak perlu jadi orang pintar, makanya jadi orang baik. Betul? Jangan bangga jadi orang pintar. Stop. Karena kalau kamu pintar, berarti kamu sejajar sama dukun. Sama-sama orang pintar. Betul? Ya. Dan di dalam kelas saya besok adalah bapak punya bisnis, istri punya bisnis, anak punya bisnis, saudara punya bisnis. Saya didik satu keluarga kaya raya. Dimulai yang penting dari kecil dulu. Kecil dulu. Nanti semua akan jadi besar. Sekolah mana yang ngajarin kalian bisa punya IPBU? Hanya di Esko. Sekolah mana yang bisa ngajarin kalian bisa punya hotel? Hanya di Esko. Buka hotelku di Samarinda. Tidak ada teori. Semua berproses. Kamis bersepuluh. Sahabat Esko, 29 Januari, 29 Juni 2024. Sekarang kami syuting dari hotel. Kasih. Begitu, Pak. Kenapa Cina kaya? Mereka kongsian, Pak. Mereka berkongsi. Atau di bahasa kita sharing lah. Kita enggak. Masak sendiri, kerja sendiri, jualan sendiri. Enggak pernah mau. Kamu lihat orang Cirebon. Masalah resep empal aja dia takut empal gentong dibagi ke orang. Betul nggak? Rugi, Pak. Nanti kasusnya kayak di Makassar. Ada satu bapak bisa bikin contoh Makassar enak banget. Dia nggak mau bagi ke karyawannya. Pas dia sakit, nggak jualan. Aku udah, Mas kenapa nggak jualan? Bapaknya sakit, tuh. Emang kami nggak dikasih resepnya, Pak. Ya udah kami santai aja. Karyawannya mau oh gitu. Itu, Pak. Masalah resep aja kita takut ini bangsa. Padahal mati malaikat nggak tanya apa resep kami. Ya malaikat tanya suka berbuat baik sama orang lain. Betul. Itu. Tidak ada teori. Hanya Reke Setabi mengajarkan kalian bisa minimarket. Beli minimarket. Hari ini satu keluarga saya didik kaya raya. Setuju? Bapak-bapak berbisnis. Ya, ini yang tadi ngomong Kediri, 34 cabang, punya ruko sekarang. Kediri, ini Kendari, Sokil, ini Padang. Ya, setelah buka Cilok, 20 cabang bisa beli apartemen. Itu dulu. Semua yang Bapak butuhkan 5 poin tadi ada. Buka, balik. Tidak ada teori. Semuanya lengkap. Rumah kek, emas kek, bantu orang kek, dana kek, dapat. Sahabat Esko, sahabat investor, tanggal 12 Juli 2024 saya ada di Bali. Yang ikut ada 50 orang di Hotel Ibis di Denpasar. Ini satu bukti Esko terus berkembang. Bapak Ibu, bagaimana materi saya pertama? Mantap? Maju. Dari Bank Syariah kami siapkan untuk gade emas dan ternak emas. Ibu dari bank mana, Bu? Bali-Niaga. Bank Bali-Niaga untuk pembelian rumah. Bahkan kami siapkan perumahannya. Masuk lagi sini. Ya. Ini dari bank mana? Bank Mega. Rumah. Ini anggota Esko 30 yang sudah main properti. Tuh, lengkap. Emasnya, Ibu Ita, pemilik toko emas. Esko 28 Denpasar. Bang mana? Kalau sampai itu ada di kampus kamu, dosen kamu bikin acara begitu, kasih tahu saya.
Kasih tahu saya Pak, perguruan tinggi mana? Untak kamu aja saya kasih pelatihan kok. Sekolah pariwisata prima kamu saya kasih pelatihan kok. Bahkan mahasiswa prima saya didik, mereka jadi malu. Saya bilang kenapa? Kamu kuliah sekolah politeknik prima pariwisata kan? Belajar bikin masakan. Ya, kamu kalah dengan ibu-ibu di atas. Mereka nggak kuliah bisa bikin semua masakan. Lu bikin masakan bukan resep, garam diukur, suka ditimbang, kapan jadi bos? Pakai kuliah lagi 3 tahun. Jadi kadang-kadang kita ini terbuat dengan gelar apa? Jangan bangga dengan gelar sarjana, tapi bangga gelar dagangan dulu, digelar. Betul? Itu Pak. Jadi mari kita rubah. Saya tidak ada teori. Bapak-bapak berbisnis. Ini pesan saya. Hanya untuk Bapak Ibu yang terpilih. Lakukan Pak. Ya. Dan ibu-ibu berbisnis Pak. Ya. Itu dulu. Buka. Oh ya, ntar. Begini, untuk ibu-ibu ini lebih detail. Karena apa? Saya merasakan bagaimana ibu saya menghidupi 5 anak. Saya paling bungsu dengan jahit pakaian. Ibu-ibu, satu pesan saya, berbisnis. Ya, jangan tergantung sama orang lain, tergantung sama Tuhan dan diri kamu. Karena suami kamu pasti akan pergi meninggalkan kamu dengan 2 cara. 1, dipanggil Tuhan. 2, dipanggil perempuan lain. Loh, gua ngomong apa adanya. Salah satu pasti nyambung. Udah, dipanggil Tuhan baca Al-Fatihah. Dipanggil perempuan lain, tantang, lu pergi ada berondong, gua kan kaya, udah ikut esko. Begitu. Jangan begini, ku menangis, sinetron lu percaya. Itu aja dulu Pak. Kalian tahu di Indonesia ini, pejabat kita tidak ingin kita pintar. Itu aja Pak. Pintar dalam berbisnis. Karena kalau kamu pintar bisnis, ngeri Pak. Itu aja dulu Pak. Sampai sekarang masih ada guru gaji 3.000. Kemana anggota DPR? Kenapa mereka tidak perjuangkan? Pendidikan Indonesia paling aneh. Tamat SD, donasi SMP. Tamat lagi cari donasi SMA. Kenapa swasta bisa SD, SMP? Satu gedung sampai SMA. Kenapa negara ini mesti cari lagi donasi? Kenapa nggak satu gedung SD, SMP, SMA? Kan udah nggak main SD, SMP kelas 1, kelas 2 sampai kelas 12 Pak. Tanya Pak. Sudah naik kelas suruh daftar ulang. Udah naik kelas disuruh daftar ulang. Kita ini muridnya Pak. Gila Pak. 16 tahun Bapak Ibu sekolah. Hanya gaji 3 juta, 4 juta UMR. Buka Makassar. Walaupun dia janda punya 3 restoran. Berondong mana yang gak senggol. Bukan. Makassar. Seorang janda Pak punya 3 restoran. Tidak ada teori. Esko 13 dia. Karena semua Indonesia ini satu bukti bahwa kami adalah nelayan. Jadi kalau misalkan nggak sempat, Ya, hari ini pada tanggal 23 Februari tahun